Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Sehat? Alhamdulillah ya. Oke, hari ini kita akan belajar lagi IPS secara online ya nak ya. Anak-anakku, kemarin Ibu sudah menjelaskan apa itu tentang pengaruh kondisi alam yang berakibat di negara Indonesia ya, karena letak daripada astronomisnya akan berpengaruh seperti apa. Ada 4 di sini. Naklah kita mereview dulu materi ya. Oke, yang pertama akan berdampak kepada pembagian daerah waktu, yang mana kita akan terbagi menjadi 3 bagian waktu. Pergantian musim, yang ketiga ada berbagai macam jenis tanaman yang ada di Indonesia tergantung daripada daerahnya. Lalu yang terakhir adalah pergantian musim. Keempat tadi itu. Naklah, oke. Lalu yang berikutnya adalah ada potensi sumber daya alam dan kemaritiman. Ya, yang pertama potensi hutan, yang kedua potensi pertambangan, dan yang terakhir adalah kemaritiman ya, kemaritiman yang berhubungan dengan perairan. Nah, itulah ya, berbicara tentang potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Paham? Oke. Lalu yang keempat sekarang atau yang D. Nah, ini yang akan Ibu bahas sekarang adalah dinamika kependudukan Indonesia ya, yang D-nya. Nah, dari dinamika kependudukan Indonesia ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah kuantitas penduduk, kualitas penduduk, dan yang terakhir keragaman budaya. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama tadi apa? Kuantitas penduduk. Yang mana kuantitas penduduk ini dibagi lagi pintar. Yang pertama ya, jumlah penduduk Indonesia ini kurang lebih pada tahun 2018 ini 2.696,794.980 jiwa. Ini sensus penduduk pada tahun 2018 ya. Oke, yang kedua, pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh apa? Ada kelahiran ya, ibu yang melahirkan, kematian, dan migrasi atau perpindahan ya. Lalu yang ketiga, komposisi penduduk dapat dilihat melalui piramida penduduk. Piramida seperti ini ya. Yang keempat, persebaran penduduk di Indonesia tidaklah merata. Contoh ya, di Kalimantan dengan di Jawa beda pemerataannya ya. Di Jawa jauh lebih padat ya, dengan kapasitas pulau yang kecil tetapi dipenuhi dengan pertumbuhan manusia yang banyak. Sementara di Kalimantan dengan kebalikannya ya, luas lahan yang banyak sementara penduduknya sedikit. Maka ketika itu program pemerintah adalah mentransmigrasikan bagi daerah-daerah yang padat penduduknya untuk pindah ke Kalimantan. Supaya apa tujuannya? Supaya pemerataan ya antara satu wilayah dengan wilayah yang lainnya, seperti itu. Maka tak heran di daerah kita ini banyak pendatang ya dari berbagai macam budaya, suku, ras. Nah, itu dia ya. Karena berpotensi di daerah kita ini masih banyak lahannya ya. Oke. Lalu yang kedua adalah kualitas penduduk ya. Kualitas penduduk di sini adalah capaian pendidikan ditunjukkan dengan diagram angka, partisipasi sekolah berdasarkan kelompok umur ya. Yang kedua, faktor kesehatan mempengaruhi usia harapan hidup. Dan yang ketiga, kondisi perekonomian. Ekonomi kita semakin bagus, berkualitas, otomatis ya. Sumber daya manusianya juga akan bagus. Oke ya. Lalu yang terakhir adalah keragaman budaya. Keragaman budaya di sini adalah rumah adat. Kita di sini ada 31
34 provinsi ya. Nah, di Indonesia ya, dari kesemua provinsi yang ada itu memiliki rumah adat masing-masing ya. Lalu yang kedua, pakaian adat dan senjata tradisional. Nah, pasti memiliki, tiap daerah itu memiliki senjata dan pakaian adat masing-masing. Seperti di daerah kita ya, rumah adatnya namanya bung bulung ya. Lalu yang kedua, senjata tradisionalnya ada yang tahu apa? Ya, itu nanti ya kita cari secara bersama-sama ya. Kalau Jawa kan keris ya, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah kesenian daerah. Yang terakhir adalah keragaman bahasa. Nah, itu ya Nak ya. Keragaman bahasa, tiap daerah, tiap suku, suku memiliki bahasa daerahnya masing-masing. Nah, setelah itu Naklah kita sama-sama mencari tahu ya. Untuk di Kalimantan terdiri dari Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan sekarang yang paling yang baru ya, provinsinya adalah Kalimantan Utara ya. Nah, atau kita kenal dengan Kaltara. Silahkan kalian cari ya dari masing-masing daerah tersebut ya, rumah adatnya, lalu pakaian adat dan senjata tradisionalnya, dan bahasanya ya. Jadi ada 3, ada bahasanya, ada rumah adatnya apa, dan ada 4, pakaian dan senjata tradisionalnya apa dari masing-masing Kalimantan, dari masing-masing provinsi yang ada di Kalimantan tadi, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara. Oke anak-anak, itu aja materi dari pembahasan dinamika kependudukan Indonesia. Nah, nanti minggu depan kita akan membahas tentang kondisi alam Indonesia. Oke, itu aja materi dari Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.